semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Setelah seminggu kemarin kita tidak melakukan chapel, kali ini kita akan chapel. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat dan anugerah-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati kami di sepanjang hari-hari kami. Engkau juga yang melindungi kami hingga kami sampai pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa dan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Ku Diberi Kuasa. Baik anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu Tuhan, berterima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami untuk kami hari ini masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini kami boleh melewati minggu kedua dalam interdisiplin kami yang kedua Tuhan pada bulan ini. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan terus memberikan hikmat dan Tuhan terus memberikan kesehatan kepada setiap kami untuk kami dapat menyelesaikan minggu ini dengan baik Tuhan. Kami juga terus menyerahkan untuk waktu kami ke depan, kiranya Tuhan di minggu ketiga dan minggu keempat dalam interdisiplin ini, Tuhan terus juga memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk kami dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami, hingga pada akhirnya Tuhan kami boleh menyelesaikannya dengan baik Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk rencana kegiatan dari sekolah yang juga menjadi tanggung jawab kami Tuhan, yakni yang pertama adalah SLC. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat juga untuk bisa menyelesaikan proyek ini dengan baik, dan Tuhan memberikan juga semangat untuk kami bisa lancar dalam setiap pengerjaan dan proses yang akan dilakukan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Ibu Guru yang membimbing kami di dalam proses pembelajaran, dan juga Tuhan terus memberikan hikmat dan kekuatan kepada setiap Bapak Ibu Guru yang membimbing kami, hingga akhirnya Tuhan setiap ilmu yang diberikan boleh menjadi sesuatu yang bernilai dan bukan sesuatu yang sia-sia Tuhan.
Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami pada saat ini. Kami terus berdoa untuk pemulihan yang terjadi di bangsa ini Tuhan, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Jadi Tuhan yang menyertai kami, Tuhan memberikan kesehatan terus kepada setiap kami Tuhan, dan memberikan kondisi yang baik untuk segera pulih dari masa pandemi ini. Kiranya Tuhan terus menyertai kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat suatu pujian lebih dalam dulu. Sepanjang hidup
Kami bersyukur kepadamu Tuhan jika pagi hari ini Kau boleh persekutukan kami meski secara virtual Tuhan. Namun semua karena anugerah-Mu Kau memperkenankan kami. Kami sebentar akan membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kami sekalian Tuhan, dimanapun kami berada. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita ya. Semoga kalian di rumah, di hadapan kalian sudah ada Alkitabnya. Kita akan membuka dari Yohanes 6 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Siapapun yang datang kepadaku tidak akan kelaparan. Dan siapapun yang percaya padaku tidak akan pernah haus. Yohanes 6 ayat 35. Oke anak-anakku, kita hari ini tema kita berbicara tentang hanya Kristus yang memberikan kepuasan. Oke, sebelum kita membahas lebih panjang, Ibu mau bertanya, apa yang membuat kalian puas saat ini? Apa yang membuat kalian itu merasa begitu bahagia saat ini? Nah, Ibu punya cerita sedikit. Dulu Ibu itu sebelum punya HP bagus, punyanya HP ini, kecil, ceng-cengpo katanya, untuk ganjal mobil atau untuk lempar anjing begitu ya. Oke, dan Ibu dulu ketika punya ini, terus ngelihat teman-teman Ibu, kok HP-nya gede-gede gitu ya, segede-gede gaban, ada yang segede-gede telenan begitu ya. Ibu pengen banget punya itu. Ibu merasa bahwa saya akan merasa puas kalau punya HP bagus. Saya merasa puas kalau HP saya juga kayak punya si A, si B, punya ibu A, ibu B. Kayaknya bahagia deh, aman hidup ini. Nah, akhirnya Ibu nabung ya. Ibu nabung lama dan akhirnya Ibu bisa beli handphone. Maka gantilah handphone Ibu begini. Gitu ya. Nah, ketika Ibu bisa beli handphone bagus ini, ya, handphone bagus ini, Ibu merasa puas banget. Wah, akhirnya saya mendapatkan, terpuaskanlah jiwaku. Tapi pertanyaannya, seiring dengan berjalannya waktu, ternyata biasa aja gitu ya. Kok kayaknya ternyata ini tidak memuaskan Ibu gitu. Karena setiap hari ternyata ada handphone yang lebih bagus, ternyata ada yang keluar baru, ternyata ada yang lebih bagus. Akhirnya kita selalu haus, kayaknya punya yang kayak itu lebih bagus deh. Coba saya punya kayak punya Ibu itu juga bagus deh. Coba saya punya Apple yang keluaran baru, saya juga terpuaskan. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kepuasan di dunia itu semuanya semu. Ya, kita selalu berpikir bahwa apa yang membuat kita bahagia? Kita merasa bahwa saya bahagia kalau ranking 1. Saya bahagia kalau nilai matematika saya 90. Saya bahagia kalau punya pacar begini. Saya bahagia kalau handphone saya yang terbaru dan lain sebagainya. Nah, maka pertanyaan itu, apakah benar itu benar-benar memberikan kepuasan? Oke, kepuasan yang kita miliki saat ini ternyata seringkali membuat kita kecewa. Karena kita telah menyia-nyiakan waktu berharga untuk mengejar apa yang puas di dunia ini. Ternyata tidak ada. Nah, hari ini kita akan melihat kepuasan apa yang tidak pernah berakhir. Kepuasan apa yang benar-benar memberikan kita sukacita dan kebahagiaan. Nah, ketidakpuasan manusia itu akarnya satu, dosa. Ya, karena dosa manusia terlalu banyak keinginan. Akhirnya karena dosa, contoh Kain dan Habil, mereka saling membunuh. Banyak orang menipu, kemudian banyak anak salah pergaulan, menyalahkan obat-obatan terlarang, alkohol, ada menonton film yang tidak benar dan lain sebagainya. Nah, semua ini banyak terjadi di kalangan kita. Dan orang-orang selalu mengatakan demi sebuah kepuasan. Ternyata itu tidak pernah memuaskan, justru menjerumuskan. Hanya demi dikatakan supaya keren lah ikut bergaul, supaya keren lah ikut pergaulan masa kini. Ternyata itu
tidak memberikan kepuasan dalam kehidupan kita, justru bisa menghancurkan hidup kita. Nah, anak-anakku, ada satu pribadi yang lebih besar dari apapun yang bisa memberikan kepuasan jiwa kita. Nah, siapakah? Tuhan Yesus menawarkan diri kita di dalam diri pribadi Yesus Kristus. Itulah sumber kepuasan manusia. Yesus itu melebihi dari ekspektasi kita. Dia memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dia. Dia memenuhi keinginan kita seturut dengan kehendaknya. Kenapa begitu? Karena Tuhan adalah sumbernya. Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pencipta, dan segala yang ada di dunia ini miliknya. Maka sumber kepuasan manusia ada di dalam diri Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita cari, itu yang perlu kita temukan. Nah, apa sih kepuasan apa yang Tuhan Yesus janjikan dalam hidup kita? Toh gini, ketika saya susah, kadang saya susah sekali dan tidak keluar-keluar dari kesusahan. Ketika saya punya keinginan ini, Tuhan juga tidak kasih seringkali. Maka justru Tuhan mengatakan tidak. Nah, apa yang Tuhan Yesus janjikan? Kepuasan apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita? Di dalam Yohanes 6 ayat 35 tadi dikatakan, Akulah roti hidup. Siapa yang datang kepadaku tidak akan kelaparan. Dan siapa yang percaya kepadaku tidak pernah haus. Itu janji. Roti itu bagi kehidupan manusia itu adalah, kalau orang Indonesia itu ibarat nasi, makanan pokok. Kalau orang Indonesia nggak makan nasi nggak akan kenyang. Nah, jadi sumber kepuasan itu ada di dalam Yesus karena dia yang punya segalanya. Kalau kita sudah makan roti hidup itu, disitulah kepuasan. Nah, dia memuaskan jiwa kita yang rindu. Ya, kalau di dalam Mazmur itu dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai, jiwaku merindukan Tuhan. Nah, ketika manusia merindukan Tuhan, dia haus dan lapar kepada Tuhan, dia memberikan kepuasan di dalam kehidupan manusia dan memberikan kelegaan. Yang menderita akan makan dan dipuaskan, mereka yang mencarinya akan memuji Tuhan. Nah, disitulah kita memperoleh hidup selamanya di dalam Kristus. Nah, di hadapan Kristus sebagai sumber kepuasan itu, kita akan mengalami sukacita yang luar biasa, kita akan mengalami kesenangan yang tidak akan pernah putus. Itulah kepuasan kehidupan manusia yang beriman. Jadi kepuasan kita bukan dari benda yang kita punya, bukan dari prestasi yang kita miliki, bukan pencapaian-pencapaian yang kita sudah raih, bukan karena keinginan saya terpenuhi. Tidak, kepuasan itu di dalam diri Yesus Kristus karena Dia punya semuanya. Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan mewujudkan mimpi kita seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberikan apa yang engkau kehendaki, selama itu Tuhan kehendaki. Jadi hanya Tuhan dan hanya Tuhan adalah yang tertinggi di dalam kehidupan manusia. Tidak ada di dalam dunia ini atau di alam semesta ini yang mampu menghasilkan kebaikan seperti Kristus. Dialah kebenaran sejati. Dia adalah pencipta segalanya. Dialah sumber kebenaran itu. Dialah sumber kehidupan itu. Dan kebenaran ini menempatkan semua kehidupan dalam perspektifnya Kristus, bukan perspektif manusia. Nah, kata Ibu di awal bilang, kepuasan manusia itu berbeda dengan kepuasan dari Kristus. Ketika ingin merasa puas jika memiliki ini, ternyata itu tidak akan pernah memuaskan. Karena ingatnya, kepuasan kita itu hanya di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk menyatakannya jelas bahwa jika kebaikan adalah apa yang kita inginkan, kita harus pergi ke sumber kebaikan itu. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Siapakah sumber kehidupan kita? Tuhan Yesus. Maka ketika engkau mengalami berbagai macam hal, ketika engkau mengalami pergumulan, ketika kamu mengalami kesulitan, datanglah hanya kepada Kristus. Jangan curhatnya di FB, status WA, di Instagram. Datanglah terlebih dahulu kepada Kristus. Dia sangat dekat. Kalau ada lagunya itu dia hanya sejauh doa. Itu menunjukkan dia betapa dekat dengan kita. Karena dia adalah milik kita.
Karena kita adalah milik Kristus, jadi dia tahu segalanya apa yang engkau butuhkan. Anak-anakku sekalian, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, kepuasan di dalam Kristus itu memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Kepuasan itu adalah yang Tuhan berikan. Tuhan paling dimuliakan di dalam kita saat kita paling puas di dalam Dia. Jadi kalau kita puas memiliki Kristus itu dan kita mengatakan Kristus bagiku cukup, ya udah, engkau sedang dipuaskan. Ya, sewaktu kita minum setiap hari dari cawan Kristus itu simbol penderitaan ya, pergumulan. Nah, setiap hari ketika kamu menghadapi pergumulan hidup, menjadi jelas bagi kita ketika kita memiliki Kristus, kita mengatakan cukup bagiku memiliki Kristus. Sesulit apapun kehidupan saya, Tuhan akan menolong saya. Karena apa? Dialah yang akan mengalirkan sungai air kehidupan. Jadi berbahagia sekali kalau kita dipuaskan di dalam Kristus. Berbahagia sekali kalau kita memiliki Kristus. Yang kedua, kita menuai manfaat dari mengenal dan mencintai dan bersuka di dalam Yesus. Manfaat apa ketika kita dipuaskan di dalam Kristus? Pertama sekali adalah hatimu damai. Meskipun ada begitu banyak pergumulan, meskipun di hadapan sana itu banyak sekali hal-hal yang begitu banyak dihadapi, tetapi kita tetap memiliki kedamaian. Karena apa? Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan apa yang kau butuhkan. Maka percayalah kepada Kristus. Puaslah memiliki Kristus. Tidak ada hal baik ditahan dari kita. Karena apa? Semua kebaikan itu datangnya dari Kristus. Kita terus berharap kepada Kristus untuk membuat kita benar-benar bahagia. Kita juga tetap bertahan ketika kita menghadapi penderitaan. Karena apa? Tuhan menolong kita. Ingat ya, kehidupan manusia itu hanya dipuaskan oleh Kristus, bukan yang lain. Maka memiliki Kristus adalah cukup. Maka memiliki Kristus adalah membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Ingat, saat kita puas dengan Kristus, Tuhan pun menyukainya. Kita memuliakan Tuhan ketika puas. Kita adalah Dia sendiri. Kita adalah milik Dia sendiri. Jika sebelumnya kita memuliakan Tuhan itu adalah dengan, ya saya mau memuliakan Tuhan dengan berdoa, membaca Alkitab untuk membuatnya bahagia. Tidak hanya seperti itu. Ketika kita puas kepadanya, ketika kita puas berada di dalam dirinya, Dialah yang paling dimuliakan ketika kita bahagia di dalam Dia. Jadi begini artinya, ketika kita puas di dalam Dia, berdoa, membaca Alkitab, beribadah itu salah satu bentuk kita memuliakan Tuhan. Karena sukacita, karena Dia memelihara hidup kita, karena Dialah sumber hidup kita. Anak-anakku sekalian, di akhir ini Ibu mengatakan, memiliki Kristus cukup. Memiliki Kristus cukup bagi kita. Maka serahkanlah hidupmu, percayakanlah hidupmu kepada Dia. Karena di dalam Dia kita menemukan kepuasan sejati. Tuhan memberkati. Amin. Oke anak-anakku, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami dipuaskan karena Engkau. Ketika kami memiliki Engkau cukup bagi kami. Ketika kami di dalam Engkau cukup bagi kami. Karena Engkau lah sumber kehidupan kami. Ajar kami terus bersandar Tuhan. Ajar kami terus berpegang teguh kepada Engkau. Seperti di dalam firman-Mu, akulah pokok anggur. Maka ketika Engkau pokok anggur, biarlah kami menjadi caranya yang terus melekat dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.